Materi pada kali ini yang akan kami bahas yaitu tentang Incoterm 2010. Yang pertama itu ada definisi Incoterm 2010 dan juga macam-macam Incoterm 2010. Di antaranya yaitu AXV atau X-Work, FTA atau Free Carrier, FAS atau Free Alongside Ship, lalu ada FOB atau Free On Board atau juga Freight On Board, lalu ada CFR atau Cost and Freight. Dari asal katanya, Incoterm adalah singkatan dari kata International Commercial Terms. Jadi, jika diartikan dari asal katanya, maka arti kata Incoterms adalah sebagai berikut. Yang pertama itu internasional. Maksudnya itu internasional atau antar negara. Yang kedua komersial. Maksudnya yaitu merupakan suatu bentuk perdagangan atau yang berkaitan dengan perdagangan. Lalu ada terms, yaitu kata jamak dari term yang artinya istilah-istilah. Jadi, secara harfiah, Incoterms adalah berbagai istilah yang diciptakan untuk bisa menyamakan pengertian yang terjalin antara pihak penjual dan pihak pembeli di dalam perdagangan internasional. Tujuan utamanya adalah agar komunikasi bisa berlangsung dengan baik dan perdagangan internasional pun bisa dilakukan secara lancar dan aman. Apa itu Incoterm 2010? Incoterm merupakan seperangkat peraturan yang dibuat untuk menyeragamkan penafsiran persyaratan perdagangan yang menetapkan hak dan kewajiban pembeli dan penjual dalam mekanisme penyerahan barang. Klausal-klausal dalam Incoterms mengatur hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli terhadap hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu syarat penyerahan barang dari penjual kepada pembeli. Yang kedua, pembagian resiko antara penjual dan pembeli. Dan yang ketiga yaitu tanggung jawab dalam perolehan izin ekspor dan izin impor. Klausal-klausal penyerahan barang disajikan dalam bentuk yang memungkinkan penjual dan pembeli mengikuti langkah demi langkah dalam menentukan tanggung jawab mereka masing-masing. Incoterms merupakan instrumen pengaturan perdagangan yang disusun oleh ICC. Secara historis, keberadaan Incoterms sudah cukup lama memberikan kontribusi positif bagi praktek perdagangan internasional. Pertama kali diimplementasikan tahun 1936 dan setiap dekade dilakukan evaluasi maupun perubahan dalam rangka mengadopsi praktek-praktek perdagangan yang semakin berkembang. Edisi termutakhir diimplementasikan sejak tanggal 1 Januari 2011 yang dikenal dengan nama Incoterms 2010. Hal-hal baru yang diatur dalam Incoterms 2010. Incoterms 2010 merupakan bentuk penyesuaian terhadap Incoterms versi tahun 2000. Sejalan dengan perkembangan dunia perdagangan dan juga perkembangan teknologi, beberapa hal yang diatur dalam Incoterms tahun 2010 antara lain: yang pertama, penyederhanaan kelompok terminologi menjadi 2 kelompok saja, yaitu kelompok terminologi yang berlaku untuk semua moda transportasi atau Rules for Any Mode or Mode Transport, dan kelompok terminologi yang berlaku untuk angkutan laut dan sungai saja atau
Rules for Sea and Inland Waterways Transportation. Yang kedua, menghilangkan terminologi DAF, DES, DEQ, dan DDU yang semula diatur dalam Incoterms tahun 2000 dan menggantikannya dengan terminologi DAT dan DAP, sehingga jumlah terminologi yang diatur dalam Incoterms 2010 menjadi 11 termin saja. Macam-macam Incoterms. IXW atau X-Works. Jika dalam kontrak terdapat keterangan EXW, maka pembeli akan menanggung semua biaya asuransi, transportasi, dan risiko yang mungkin terjadi saat barang diantar. Biaya yang ditanggung oleh pembeli ini termasuk biaya pengantaran dari gudang penjual hingga tempat pembeli. Namun, biaya loading bisa dibebankan kepada penjual dengan menyertakan keterangan IXW strip pemindahan barang dari gudang kembali ke truk. Risiko dan biaya ditanggung oleh penjual. Free Carrier atau FCA. Termin Incoterms yang memberikan risiko, biaya, dan kewajiban kepada eksportir sampai dengan barang diserahkan kepada pengangkut pertama atau First Carrier. Free Alongside Ship atau FAS. Dalam penyerahan barang dengan menggunakan persyaratan Free Alongside Ship, yang memiliki kewajiban utama adalah pembeli dengan memikul biaya pengangkutan barang dan risiko terhadap barang. Selain itu, pembeli memiliki kewajiban untuk mengurus formalitas ekspor. Free on board atau freight on board dalam kurung FOB. Salah satu metode pembebanan biaya pengiriman barang. Jika menerapkan metode FOB, maka eksportir hanya memiliki kewajiban untuk membayar biaya pengiriman barang sampai pada port atau pelabuhan terdekat dari gudangnya. CFR atau Cost and Freight. Incoterms yang digunakan dalam perdagangan internasional. Penyerahan barang dengan cost and freight dilakukan di atas kapal, tetapi ongkos angkut sudah dibayar penjual sampai ke pelabuhan tujuan. Dengan begitu, penjual wajib mengurus formalitas ekspor. Barang yang terdapat di pabrik penjual siap untuk diambil oleh pembeli. Kegiatan ini disebut dengan AXW atau X-Works. Selanjutnya dilakukan pengiriman. Biaya pengiriman atau pengangkutan gratis pada saat di tempat pengiriman. Kegiatan ini disebut dengan FCA. Menggunakan jalur laut, penjual mengangkut barang yang dibeli ke pelabuhan asal bea cukai dan barang berada di samping kapal, disebut dengan
FAS atau Free Alongside Ship. Di atas kapal atau disebut dengan FOB, Freight on Board. Penjual membayar biaya pengiriman atau disebut dengan CFR, Cost and Freight.